Halo adik-adik remaja, jumpa lagi dengan Kak Ista. Ayo kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah secara online Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami rasakan di tempat di mana kami berada saat ini. Tuhan, siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu menjadi tanah yang subur. Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Bersabdalah, sebab kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi semua adik-adik. Kakak harap semua kalian sehat ya. Sudahkah kalian mengucap syukur hari ini? Ketika kalian bangun dengan sehat, ketika kalian bisa beribadah, sudahkah kalian mengucap syukur? Adik-adikku, tema hari ini ingat bersyukur. Nah, kita akan melewati masa pandemi ini dengan kasih karunia Tuhan. Percayalah itu. Kita baca sama-sama dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 tentang ke-10 orang kusta. Saat itu Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Adik-adik, saat itu penyakit kusta adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit ini dianggap najis dan berbahaya. Penyakit kusta harus diasingkan dan dianggap oleh orang Yahudi sebagai hukuman atas dosa atau kutukan. Nah, ke-10 orang kusta itu berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Apa yang Yesus lakukan? Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Adik-adik, mengapa ya kok Yesus menyuruh ke-10 orang kusta menghadap para imam? Karena imamlah yang akan menentukan mereka sembuh dari kusta atau belum. Sementara mereka di tengah jalan, tubuh mereka menjadi tahir. Ke-10 orang itu sembuh dari kustanya. Wah, luar biasa Tuhan kita. Hanya dengan bersabda, maka ke-10 orang kusta itu akan sembuh. Adik-adik, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria yang saat itu dianggap kafir dan bukan merupakan bagian dari umat Yahudi. Tapi justru dialah yang dengan sungguh-sungguh bersyukur atas kesembuhannya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, 9 orang kusta itu mengabaikan ucapan syukur kepada Tuhan, padahal ia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jika Tuhan mengabulkan doa kita, jika Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit kita, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan? Tentu Kak, ketika doaku sudah dikabulkan, aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. Good, sip. Lalu bagaimana ketika doa kita belum dijawab Tuhan atau bahkan tidak dikabulkan oleh Tuhan? Apakah adik-adik bisa tetap mengucap syukur? Ingatlah lagu ini. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Adik-adik, lagu ini gak mudah loh untuk dipraktekkan. Tapi itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 adik-adik mengatakan,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, sukacita itu bukan hanya sekedar perasaan senang, ceria. Sukacita itu adalah suasana hati seseorang di mana ia dapat menerima keadaannya dan menikmati segala yang terjadi dalam hidupnya dengan ucapan syukur. Jadi, sukacita dan ucapan syukur itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bersukacitalah dalam segala hal, berarti baik suka maupun duka, susah senang, kekurangan, kelimpahan, Tuhan ingin kita tetap bersukacita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus baik buat kita. Ia mengasihi kita, baik dalam keadaan kita suka maupun duka. Bahkan ketika dalam keadaan susah, duka, kasih setia Tuhan makin kita rasakan ketika kita mendekat kepada Tuhan. Adik-adik, rasakanlah pertolongan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Bahkan ketika kita tidak sanggup menghadapi masalah kita, mendekatlah kepadanya. Rasakanlah bahwa Dia sedang menggendong kita melewati masa-masa sulit itu. Jadi adik-adik, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Jika Allah beserta dengan kita, Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita sendirian. Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Jadi, sukacita kita jangan dikalahkan oleh keadaan apapun yang terjadi. Ya, selama Tuhan itu beserta dengan kita, ingatlah, bersukacitalah senantiasa. Tuhan memiliki rancangan yang terbaik buat hidup kita, dan rancangannya sedang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik, sungguh teramat baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hidup kami saat ini. Apapun yang sedang terjadi, kami punya Engkau Tuhan Yesus. Selama Engkau beserta dengan kami, ajari kami selalu bersukacita dan mengucap syukur. Karena tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh teramat baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.